Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ar-Rasyid dari kelas 11 RPL 1. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram atau yang biasa kita panggil DFD. Data flow diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem. DFD menunjukkan bagaimana data mengalir dari entitas luar ke dalam sistem, kemudian diproses hingga menghasilkan output. Dalam DFD itu terdapat beberapa komponen utama, yaitu entitas luar, proses, arus data, dan juga data store. Berikut ada studi kasus mengenai sistem pengajuan PKL yang melibatkan beberapa pihak, yaitu murid, prodi, hubin, dan juga perusahaan. Proses dimulai dari murid yang mengajukan PKL beserta CV. Pengajuan tersebut diperiksa oleh prodi, kemudian hubin membuatkan surat pengajuan PKL ke perusahaan. Setelah itu surat dikirim ke perusahaan melalui murid dan perusahaan memberikan surat balasan. Selanjutnya dilakukan oleh proses pengantaran PKL dengan menunjukkan pembimbing oleh hubin. Oke, langsung aja kita masuk ke diagram konteksnya. Pada diagram konteks terdapat 4 entitas luar, yaitu murid, prodi, hubin, dan perusahaan yang berinteraksi dalam proses sistem pengajuan PKL. Yang pertama, yaitu entitas murid, mengirimkan arus data berupa data pengajuan PKL ke dalam proses sistem pengajuan PKL. Setelah itu, perusahaan memberikan jawaban. Sistem mengirimkan kembali arus data berupa surat balasan PKL kepada murid. Yang kedua, dari proses sistem pengajuan PKL, mengalir arus data berupa surat pengajuan PKL ke entitas prodi untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan setelah itu. Prodi mengirimkan arus data berupa permintaan surat pengantaran ke dalam sistem. Dan yang ketiga, dari proses sistem pengajuan PKL, mengalir arus data berupa permintaan pembuatan surat ke entitas hubin. Hubin kemudian mengirimkan kembali arus data berupa data pembimbing ke dalam sistem. Yang terakhir, yaitu yang keempat, dari proses sistem pengajuan PKL, mengalir arus data berupa surat pengajuan PKL dan CV ke entitas perusahaan. Perusahaan kemudian mengirimkan arus data berupa surat balasan PKL ke dalam sistem. Dengan demikian, sistem pengajuan PKL berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang menghubungkan seluruh pihak melalui alur data yang saling terintegrasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.